Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Emilia Febriani dengan nomor induk mahasiswa 19061025 akan membahas soal pilihan ganda Olimpiade Sains Nasional 2007 bidang matematika SMP. Di sini soalnya adalah urutan bilangan-bilangan 2 pangkat 5555, 5 pangkat 2222, dan 3 pangkat 3333 dari yang terkecil sampai yang terbesar. Baik, di sini kita tulis lagi soalnya, yaitu 2 pangkat 5555, 5 pangkat 2222, dan 3 pangkat 3333. Dan di sini kita bisa rubah bentuk pangkatnya, yaitu menjadi 2 pangkat 5 kali 1111 dan yang 5 pangkat 2222 kita bisa misalkan rubah pangkatnya menjadi 5 pangkat 2 kali 1111. Dan yang terakhir kita bisa rubah juga menjadi 3 pangkat 3 kali 1111. Di sini bisa kita lihat pangkatnya adalah sama. Jadi bisa kita tulis pangkatnya menjadi 2 pangkat 5 dalam kurung pangkat 1111, 5 pangkat 2 dalam kurung pangkat 1111, dan yang terakhir dalam kurung 3 pangkat 3 pangkat 1111. Dan di sini setelah kita sampai sini, maka bisa langsung kita lihat, ambil yang di dalam kurungnya saja. Bisa kita langsung hitung hasilnya, yaitu untuk 2 pangkat 5 yaitu 32 pangkat 1111, dan untuk 5 pangkat 2 yaitu 25 pangkat 1111, dan yang terakhir 3 pangkat 3 sama dengan 27 pangkat 1111. Dari hasil yang ini kita bisa ketahui mana yang akan menjadi urutan yang terkecil sampai terbesar. Di sini adalah dari urutan terkecil bisa kita tulis 25 pangkat 1111 lebih kecil dari 27 pangkat 1111 lebih kecil dari 32 pangkat 1111. Jadi hasilnya adalah untuk yang 25 pangkat 1111 adalah 5 pangkat 2222, untuk 27 pangkat 1111, 3 pangkat 3333, dan yang terakhir untuk 32 yaitu 2 pangkat 5555. Maka bisa kita ketahui jawabannya adalah yang B. Baik, di sini untuk soal selanjutnya yaitu 2 mata uang dilempar 4 kali berturut-turut. Peluang muncul angka pertama kali pada pelemparan keempat adalah, di sini langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu pada pelemparan pertama kemungkinan mata uang yang keluar adalah sebanyak 4 kemungkinan, atau bisa juga kita tulis dalam bentuk tabel, yaitu seperti A disebutkan untuk angka dan G adalah untuk gambar. Ini adalah mata uang yang pertama, dan di sini adalah untuk mata uang yang kedua. Mata uang 2. Berarti di sini adalah angka-angka A kali G, angka AG, G kali
AA, GA, dan GG. Berarti sudah terlihat akan terdapat pada pelemparan pertama itu adalah 4 kemungkinan. Selanjutnya, pada pelemparan kedua juga bakalan terdapat 4 kemungkinan. Begitupun pada pelemparan ketiga juga bakalan terdapat 4 kemungkinan. Dan untuk pelemparan keempat juga bakalan kemungkinan yang muncul adalah 4 kemungkinan. Jadi, banyaknya semua hasil yang muncul dari 4 kali pelemparan sebanyak 4 kali 4 kali 4 kali 4 sama dengan 4 pangkat 4. Di sini kita misalkan N adalah munculnya angka A. Angka A pertama kali pada pelemparan keempat. N ini adalah kita misalkan dia sebagai munculnya angka A pertama kali dilempar. Pertama kali pada pelemparan keempat. Pelemparan keempat, maka N sama dengan AA, AG, GA, dan GG. Jadi PN sama dengan 3/4 pangkat 4. Jadi, peluang angka pertama kali pada pelemparan keempat adalah, maksudnya setelah kita lihat dari sini, dari nilai N-nya, dari pada percobaan pertama sampai keempat, bisa kita simpulkan bahwa peluang munculnya angka pertama kali pada pelemparan keempat adalah 1/4 kali 1/4 dikali 1/4 dikali dengan 3/4. Maka sama dengan 3/4 pangkat 4. Maka peluang muncul angka pertama kali pada pelemparan keempat adalah 3/4 pangkat 4. Baik, untuk soal selanjutnya yaitu seorang pedagang membeli 25 kg beras jenis A seharga 6.000 dan 15 kg beras jenis B seharga 4.000 setiap kilogram. Kedua jenis beras tersebut dicampur. Agar mendapatkan untung 4% setiap kilogram beras, berapakah harga yang harus dijual? Baik, di sini adalah untuk mendapatkan untung 4%. Jadi, untuk harga jual yaitu 100% ditambah di 100% harga beli ditambah dengan 4% harga beli sama dengan 104% harga beli. Ini adalah harga untuk keseluruhannya. Selanjutnya, karena dalam perintah soal dua jenis beras tersebut akan dicampur, maka kita akan mencari nilai rata-ratanya terlebih dahulu, yaitu nilai rata-rata dari untuk pembeli pertama, yaitu untuk pedagang yang beli 25 kg ditambah dengan 6.000. 25 maksudnya dikali 25 dikali dengan 6.000 ditambah dengan untuk yang jenis B yaitu 15 kg dikalikan dengan 4.000. 15 dikali 4.000 per jumlah dari berasnya yaitu 25 ditambah dengan 15. Jadi hasilnya adalah 25 kali 6.000 sama dengan 150.000 ditambah dengan 15 kali 4.000 yaitu 60.000 per
25 tambah 15 yaitu 40. Selanjutnya 150.000 dikalikan dengan 60.000 sama dengan 210.000 per 40. Maka hasilnya adalah 5.250. Ini adalah harga beli. Nilai rata-rata dari harga beli per kilogramnya. Setelah kita mengetahui harga belinya, maka selanjutnya harga belinya kita akan jumlahkan dengan harga keseluruhan yang di atas, yaitu 104% atau 104/100 dikalikan dengan harga beli yang dari nilai rata-rata per kilogramnya, yaitu 5.250. Tinggal kita kalikan saja, 104 dikalikan dengan 5.250/100 yaitu 5.460. Maka harga jual untuk mendapatkan untung 4% yaitu 5.460. Jadi jawabannya di sini kita lihat yaitu yang B. Baik, di sini soal selanjutnya yaitu Desi merayakan ulang tahun pada tanggal 27 Desember 2006. Jika pada hari tersebut usia Desi sama dengan jumlah digit pada angka tahun kelahirannya, maka Desi lahir pada tahun. Baik, di sini kita akan membuktikan bahwa jumlah digitnya itu sama dengan tahun kelahirannya. Di sini bisa kita coba dari pilihan-pilihan di pilihan gandanya itu. Jika untuk yang pertama kita akan buktikan jika Desi lahir pada tahun 1994, maka kita bisa menjumlahkan digitnya, yaitu untuk yang 1994 yaitu bisa kita coba 1 tambah 9 ditambah 9 ditambah 4 sama dengan 23. Dan di sini yaitu Desi kan merayakan ulang tahunnya tuh pada tahun 2006. Jadi di sini kita tinggal mengurangi saja, yaitu 2006 dikurangi dengan 1994 sama dengan 12. Jadi 23 tidak sama dengan 12. Jadi untuk pilihannya ini adalah salah. Selanjutnya kita coba untuk yang lain, atau kita langsung coba pada yang 1984. Jika Desi lahir tahun 1984, maka sama dengan cara sebelumnya, yaitu 1984 bisa kita jumlahkan digitnya, yaitu 1 tambah 9 tambah 8 tambah 4 sama dengan 22. Selanjutnya 2000 untuk membuktikan apakah dia sama atau tidak, 2006 kurangi 1984 sama dengan 22. Berarti di sini sudah jelas dan sudah terlihat usia Desi sama dengan jumlah digit pada angka tahun kelahirannya, yaitu terdapat pada tahun 1984. Berarti jawabannya adalah yang D. Baik, untuk soal selanjutnya yaitu perhatikan gambar 5, yaitu yang ini. Jika bilangan pada daerah persegi tidak diarsir diperoleh dengan menjumlahkan dua bilangan pada persegi tidak diarsir di bawah dan terhubung dengannya, maka nilai X adalah. Di sini kita akan lihat dari gambar sini, kita akan menjumlahkan daerah yang tidak diarsir dan terhubung dengannya. Yaitu di sini bisa kita jawab langsung. Di sini kan kita sudah lihat nih, daerah tidak diarsir itu ada angka 1, X, 6, dan 8. Dan di atasnya juga ada yang tidak diarsir dan yang terhubung dan yang bersangkutan atau terhubung di sini terdapat pada X dan 6, yaitu pada daerah yang sini dan di sini di antara 6X. Lanjut, di sini berarti bisa kita langsung jumlahkan, yaitu
1 ditambah X ditambah dengan X tambah 6 ditambah dengan X tambah 6 dan ditambah dengan 6 tambah 8 sama dengan 6X. Ya, tinggal kita jumlahkan saja. Hasil dari 1 tambah X tambah X tambah 6 tambah X tambah 6 tambah 6 tambah 8 adalah 3X tambah 27 sama dengan 6X. Lanjut, untuk di sini kita akan mencari nilai X. Berapakah maka nilai X-nya? Ini kita akan untuk mencari nilai X yaitu 3X kita kurangi dengan 6X sama dengan 3X minus 6X sama dengan minus 27. 3X minus 6X sama dengan minus 3X sama dengan minus 27. Maka nilai X adalah 9. 27 dibagi dengan 3 sama dengan 9. Jadi sudah kita ketahui nilai X-nya adalah 9. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan atau menjawab soal Olimpiade Sains Nasional yang bagian esainya. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Rani Maulida dari Prodi Pendidikan Matematika dengan nomor induk mahasiswa 190611019. Baiklah, kita langsung saja ke materi. Di mana di sini nomor 1, jika bilangan 123.456.789 rupiah dikalikan dengan bilangan 999.999.999 rupiah, maka banyak angka 9 dari hasil perkalian kedua bilangan tersebut adalah. Baiklah, sekarang kita kalikan. Yang 133.456.789 rupiah ini dengan 9.999.999.999 rupiah. Setelah dikalikan akan menghasilkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 1. Maaf, saya tidak bisa menyebutkan karena ini nilainya sangat banyak. Jadi pertanyaannya adalah, maka banyak angka 9 dari hasil perkalian kedua bilangan tersebut adalah. Di sini tidak ada muncul angka 9. Jadi jawabannya itu angka 9 itu tidak ada. Baik, selanjutnya soal selanjutnya yaitu nomor 2. Kota A terletak 50 km di sebelah utara kota B dan kota C terletak 120 km di sebelah timur kota B dan kota D terletak di tengah antara kota A dan C. Jarak kota D dari kota A adalah. Di sini sudah ada gambar segitiga di mana A ke B itu 50, sedangkan B ke C itu 120 km. Sekarang diketahui AB sama dengan 50 km, BC sama dengan 120 km. Yang ditanya itu AD. Berarti sekarang kita menggunakan rumus Pythagoras. AC sama dengan akar AB pangkat 2 ditambah BC pangkat 2 sama dengan akar 50 pangkat 2 ditambah 120 pangkat 2 sama dengan 50 pangkat 2 itu hasilnya 2500 ditambah 120 pangkat 2 hasilnya itu 4400. Jika ditambahkan akan menghasilkan 6900. Nah, akar dari 6900 ini adalah 130. Berarti A ke C ini 130. Sedangkan yang ditanya adalah AD. Berarti
AD sama dengan DC. A ke C itu 130, berarti dibagi 2 sama dengan 65. Berarti nilai dari AD itu sendiri 65 km dan DC itu 65 km. Baiklah, soal selanjutnya yaitu nomor 3. Suatu pabrik pembuat tas memiliki pekerja laki-laki sama banyak dengan pekerja wanita. Kecepatan kerja pekerja laki-laki dan wanita itu sama. Dalam waktu 6 hari, 6 pekerja laki-laki dan 8 pekerja wanita dapat menghasilkan 4.200 tas. Jika dalam waktu 7 hari seluruh pekerja pabrik dapat menghasilkan 5.600 tas, maka pekerja laki-laki pada pabrik tersebut ada sebanyak titik-titik orang. Nah, di sini kan dalam 6 hari itu 6 hari itu menghasilkan 4.200 tas dengan 6 pekerja laki-laki dan 8 pekerja perempuan. Totalnya itu sama dengan 14 pekerja. Nah, selanjutnya untuk 7 hari menghasilkan 5.600 tas. Nah, pertanyaannya yaitu maka pekerja laki-laki pada pabrik tersebut ada sebanyak. Oke, baik. Berarti ini 4.200 dibagi 6 sama dengan 700. Sedangkan 5.600 dibagi 7 sama dengan 800. Baiklah, jadi 700 dibagi 800 sama dengan 14 per X. Kenapa 14? Karena kan total pekerja yang untuk 6 hari itu 14 pekerja. Jadi kita kali silang. Berarti ini 700 X sama dengan 800 dikali 14. Berarti ini 700 X sama dengan 11.200. Jadinya kan berarti X sama dengan 11.200 dibagi 700 sama dengan 16. Ini total pekerjanya. Total pekerjanya. Sedangkan yang ditanya adalah berapa pekerja laki-lakinya. Jadi kita bagi 2 karena kan di sini pekerjanya itu laki-laki sama perempuan. Berarti nilainya yaitu X sama dengan 8. Berarti pekerja laki-laki sama dengan 8. Baik, selanjutnya yaitu nomor 4. Di laboratorium matematika terdapat 6 kayu sejenis yang panjangnya berurut-urut 4 desimeter, 4 desimeter, 10 desimeter, 22 desimeter, dan 37 desimeter. Jika keenam batang kayu tersebut harus digunakan untuk membuat trapesium sama kaki, maka banyak trapesium sama kaki yang dapat dibentuk adalah kita di sini mempunyai 4 desimeter itu 2. Sedangkan untuk 10 desimeternya itu 1, 22 desimeter 1, dan 37 desimeter itu 1. Kita disuruh membuat trapesium sama kaki dengan menggunakan nilai yang di atas. Pertama, di sini 4, di sini 4, di sini 10, di sini 22. Yang kedua, di sini 4, di sini 4, di sini 10, di sini 37. Dan yang ketiga yaitu di sini 37, di sini 22, dan di sini 4, di sini 4. Maka banyak trapesium sama kaki yang dapat dibentuk adalah 3.
Karena selain ini tidak bisa lagi kita membentuk trapesium sama kaki, karena sudah sampai sini aja. Baiklah, sekarang soal yang terakhir atau nomor 5. Perhatikan gambar 10. Banyak persegi yang terletak pada daerah persegi ABCD berukuran 9 dikali 9 dan paling sedikit satu sisinya terletak pada persegi ABCD adalah. Nah, di sini kan ukurannya 9 kali 9. Sebelumnya nanti saya akan cantumkan gambar 10 pada video. Baiklah, sekarang kan ukurannya itu 9 dikali 9. 9 dikali 9. Nah, sekarang kita akan hitung mundur dari sisi yang ke-9. Berarti sisi pertama, sisi 1 atau pertama itu sama dengan 9. Sisi kedua sama dengan 8. Sisi ketiga sama dengan 7. Sisi keempat sama dengan 6. Sisi kelima sama dengan 5. Sisi ke-6 sama dengan 4. Sisi ke-7 sama dengan 3. Sisi 8 sama dengan 2. Dan yang terakhir sisi 9 sama dengan 1. Sekarang kita jumlahkan. 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 5 ditambah 6 ditambah 7 ditambah 8 dan tambah 9. Hasilnya yaitu 1 tambah 2 3, 3 tambah 3 6, 6 tambah 4 10, 10 tambah 5 15, 15 ditambah 6 21, 21 tambah 7 yaitu 28, 28 ditambah 8 36 ditambah 9 yaitu 45. Jadi banyak persegi yang terletak pada daerah persegi persegi ABCD berukuran 9 dikali 9 dan paling sedikit satu sisinya terletak pada persegi ABC-nya yaitu 45. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.